Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat Siranda Uci Al-Nazihah bisa menemani aktivitas Anda di pagi ini ya. Dan tentunya seperti biasa setiap Rabu di jam 10 pagi kita berada dalam program Dialog Sosial Budaya ya. Insya Allah kita akan ngobrol bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya ya. Dan di edisi kali ini 2 Oktober 2024 kita akan membahas tentang konsep anak dipangku kemenakan dibimbing ya. Tentunya ini sudah nggak asing lagi ya di telinga kita, terutama untuk kita yang notabene adalah masyarakat Minangkabau ya. Nah, untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir bersama Uci di studio ada Bapak Heru Fitria Desandi Datuk Majobasa ya, yang biasa disapa Angku. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Angku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya sama Mutia ya Angku ya. Sekarang Uci dulu yang gantiin ya karena beliau berhalangan hadir. Dan tentunya nanti kita juga mengundang atensi pendengar kita yang ingin bertanya ataupun mau sharing, mau konsultasi boleh juga ya Angku ya seputar adat Minangkabau ini. Silakan join di 081222010159 ya, atau komen di feed terbaru kita, ada flyernya ya di Instagram @sipfm. Oke, nah membahas tentang konsep anak dipangku kemenakan dibimbing. Mungkin ini adalah sebuah filosofi dari Minangkabau yang yang tentunya mengekspresikan nilai-nilai tanggung jawab yang kuat dalam hubungan keluarga. Nah, terutama ini dalam konteks kekerabatan matrilineal di Minangkabaunya seperti apa gitu. Dan di segmen pertama ini Angku mungkin kita bisa share untuk pendengar kita seperti apa sih makna filosofis dari anak dipangku kemenakan dibimbing. Silakan Angku. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, seperti biasa kami sendiri mohon izin kepada angku-angku, nenek mama pengulu yang gadang basa batua, sarato cadik pandai, kemudian Dubalang dan Bendo Kanduang yang ada di Minangkabau. Di sini kita mencoba untuk berdiskusi, berbagi informasi, bukan dalam bentuk untuk mengajari. Gitu. Yeah. Baik, filosofi anak dipangku kemenakan dibimbing itu berawal dari pepatah adatnya ya. Dari pepatah adatnya mengatakan kalau paku kacang balimbiang, tampuruang dilenggang-lenggangkan, dibau narang sarwaso. Anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, jago adat jan binaso. Jadi awal dasarnya dari pepatah itu. Berarti di sini melihatkan nilai-nilai tanggung jawab dan proses pendidikan yang ada di Minangkabau secara umum. Ya. Jadi di sini anak dipangku kemenakan dibimbing adalah bagian dari tanggung jawab pendidikan, pemeliharaan dan keseharian dari seorang pemimpin di Minangkabau. Pemimpin di Minangkabau berarti kita bicara dengan panggilan mama. Yeah. Nah, mama itu adalah saudara laki-laki dari ibu kita. Nah, itu disebut dengan mama. Sementara anak dari saudara perempuan kita itu disebut dengan nama kemenakan. Ya, kalau yang anak itu udah pasti ya, anak secara biologis kita dari perkawinan kita bersama pasangan kita. Nah, jadi anak dipangku kemenakan dibimbing. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang mama di Minangkabau. Anak dipangku berarti artinya pas seorang mama di Minangkabau dia punya peran yang paling penting dalam menjaga, mendidik, membimbing anak biologisnya sendiri. Ya, ibaratnya kalau kita berjalan,
kalau mau berjalan mana yang dulu, kita pangku dulu atau kita bimbing dulu? Pangku dulu dong. Pangku dulu ya. Iya. Berarti peran utamanya adalah keluarganya. Keluarga. Nah, itu peran utama mama adalah keluarganya. Tapi tidak keluarga saja, karena ini sejalan. Anak di pangku, kemenakan dibimbing. Berarti sama melangkahnya gitu. Jadi bukan anak di pangku tiba-tiba baru kemenakan dibimbing ya, tidak Tapi kayak gitu. seiring ya. Seiring. Angku Ya. ya. Artinya apa? Kemenakan itu berada di sisi mamanya. Oke. Nah, jadi anak di pangku berarti anak biologis sendiri itu yang menjadi tanggung jawab utamanya. Kemudian kemenakannya yang dibimbing. Kalau dibimbing tentu posisi berdirinya pun juga di samping ya. Di samping. Artinya apa? Mama tidak berperan secara utuh. Nah, tapi mama punya peranan terhadap kemenakannya. Nah, sama dengan anak si mama tadi, anak kandungnya. Dia punya peran utuh untuk mendidik anaknya. Namun dalam proses itu ada peran mamanya gitu, atau mak rumahnya lah dari si mama itu. Jadi di sini mama itu punya peran dalam proses ya pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, perlindungan untuk kemenakannya. Jadi dari pepatah yang tadi kita ucapkan, secara tidak langsung ini mama memiliki peran lebih kurang tiga. Ya. Yang pertama, peran terkait dengan membimbing kemenakannya. Ya, berarti membimbing itu secara luas bisa kita artikan mulai dari mengetahui siapa kemenakannya, karena yang dibimbing itu pasti kita tahu. Ya, kemudian memeliharanya, berarti ikut terlibat dalam masalah sosial ekonominya, kemudian dalam pendidikannya, mempersiapkan dia sebagai pelanjut dari kepemimpinan di Minangkabau. Ya, kemudian sebagai penjaganya, mama biasanya akan menjadi orang terdepan dalam permasalahan anak kemenakannya. Malah kalau sempat ada hal-hal tertentu yang sifatnya lebih berat, kadang mama lah yang masang badan lah ya istilahnya. Nah, terkait dengan anak kemenakannya. Itu peran pertamanya. Peran keduanya, dia orang kampung dipertenggangkan. Berarti mama juga punya peran selain untuk anak kemenakannya juga untuk kampungnya. Bagaimana mama ikut terlibat dalam menjaga kampung halamannya, gitu. Berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan atau di kampung halaman. Yang terakhir, mama adalah penjaga adat supaya tidak binaso. Karena waris itu turunnya kepada mama, mama turunnya ke kemenakan. Maka ketika proses ini tidak berjalan dengan baik, maka bisa jadi adat itu akan binaso. Nah, karena tidak lagi dipertegas oleh mamanya. Nah, demikian mungkin untuk pengantarnya memaknai anak di pangku, kemenakan dibimbing. Gitu. Jadi berat sebenarnya fungsi dan tugas dari seorang mama ya, Angku ya. Ya, kalau kita lihat di kondisinya, dia harus berperan di dua lingkar keluarga yang berbeda. Gitu. Yang satu anak keluarga kandung sendiri, nih, keluarga gitu, sendiri, kemudian keluarga dari saudaranya gitu saudara ya. perempuannya gitu. Jadi emang harus berlaku adil juga sebenarnya. Iya, sebetulnya demikian gitu. Tapi mungkin nanti kita akan berbicara juga mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di mungkin era modern saat ini, di mana mungkin kita ya nggak bisa dipungkiri juga ya, Angku, kadang kan peran itu nggak berjalan dengan semestinya sehingga kemenakan kehilangan sosok mama juga karena sosok kemenakan gitu ya. Nanti bakal kita bahas ya, Angku ya. Dan kita undang juga atensi Anda keluarga SIP di 0812-2201-0159 untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita kali ini tentang konsep anak di pangku, kemenakan dibimbing ya. Sesaat lagi Uci bakal kembali bersama Angku Heru
Heru Fitria Desandi ya Datuk Majobasa membahas terkait dengan konsep anak di pangku kemenakan dibimbing. Jangan kemana-mana, tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Dialog Sosial Budaya Keluarga SIP dan kita masih membahas tentang konsep anak di pangku kemenakan dibimbing ya, bersama angku kita ini ya, ada Angku Heru Fitria Desandi Datuk Majobasa. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana makna filosofis dari anak di pangku kemenakan dibimbing, dan ternyata seorang mama itu juga memiliki peran banyak gitu ya, fungsinya, perannya, tanggung jawabnya juga banyak ternyata, nggak hanya untuk keluarganya sendiri tetapi juga untuk keluarga dari saudaranya sendiri ya Angku ya. Nah, di segmen kedua ini Keluarga SIP kita akan bahas lebih lanjut ini ya mengenai peran mamak. Nah, kalau untuk peran seorang mamak ini kan tadi filosofinya anak di pangku kemenakan dibimbing. Kalau untuk anak di pangku sudah jelas tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab penuh untuk anaknya ya Angku. Nah, ya, kalau untuk kemenakan, nah seperti apa bentuk peranan mama ini Angku? Oke, jadi dari filosofi tadi anak di pangku kemenakan dibimbing, itu kalau anak di pangku itu sudah jelas sebagai seorang ayah apa saja tanggung jawab kita terhadap anak kita. Baik dari awal sampai akhirnya. Nah, sekarang kita akan lebih fokus bicara tentang peranan kita selaku mama kepada kemenakan kita. Iya. Sebelum kita bicara peran, tentu kita harus tahu dulu kemenakan itu siapa. Kemenakan itu ada terbagi, ada namanya kemenakan bawah dagu. Berarti itu adalah anak kandung dari saudara perempuan kita. Ada lagi namanya kemenakan parui, artinya anak kemenakan yang sekaum sama kita. Ada lagi anak kemenakan bawah lutut, itu anak kemenakan yang sesuku dengan kita. Ya, malah ada juga namanya anak kemenakan sehindu namanya. Itu seapa nih? Nah, jadi kalau di dalam tatanan adat kita di Minangkabau, ya. Pangulu babilang suku babilang Hindu babilang buah paru gitu. Nah, jadi ada kelompok sebelum dia menjadi bagian besar dari suku gitu. Nah, lebih luas lagi cakupannya ya Angku. Nah, jadi jadi peranannya terlihat di situ dari kemenakannya itu gitu. Jadi peran mama terhadap kemenakannya tadi kita sudah singgung, yaitu mulai dari membina dia untuk menjadi calon pemimpin di masa depan, memelihara, menjaga dan memberikan pendidikan nilai-nilai tentang adat dan pusako gitu. Ya, dalam istilah biasanya kita menyebutnya mama itu kemenakannya kok hanyuitnya bapinteh gitu. Jadi mama itu memperhatikan perkembangan dari kemenakannya, terutama kemenakan yang di bawah dagunya gitu, yang kontan ya, gitu yang ya kontan, kalau orang gitu, bilang. Ya. Jadi kok hilangnya dicari, kok tabanamnya disalami gitu. Nah, kemudian siangnya dicalik-calik, malamnya didanga-danga. Nah, ini peran dari seorang mama terhadap kemenakannya yang kontan. Ya, walaupun peran ini juga bisa mainkan ya di anak kemenakan yang di parui, yang saparui atau yang di bawah lutut. Tapi tentu fokus utama dia adalah ketika yang kemenakan yang di bawah dagu gitu. Nah, yang harus dia bina gitu. Nah, kemudian dalam pepatah adat dibilang kemenakan disambah batin, mama disambah lai. Sambah lai adalah sambah kebenaran. Artinya apa? Mama itu akan dihormati oleh kemenakannya kalau dia berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan adat dan kitabullah. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah, sementara kalau tidak, ya di sanalah biasanya mama itu akan dipertentangkan oleh anak kemenakannya. Gitu. Apalagi di zaman sekarang ini, ya. Jadi
mama itulah yang berperan nanti dalam segala aktivitas kemenakannya, yang lupa mainan, kurang menukua, panjangnya mengarik, singkitnya untuk memulih itu. Di situ perannya mama itu. Artinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kemenakan itu tidak bisa berbuat sesukanya tanpa sepengetahuan mamanya. Dan mama pun juga punya peran penting di sana gitu, bukan hanya sekedar pengatur gitu, tapi dia juga sebagai yang melindungi dan termasuk yang memberikan support gitu. Nah, ini yang mulai jarang kita lihat di kehidupan masyarakat kita gitu. Ketika misalnya anak kemenakannya terjadi suatu hal, baik itu yang baik maupun yang buruk, terkadang si mama cenderung tidak ikut terlibat dalam hal tersebut. Membiarkan gitu ya. Membiarkan. Padahal di sana ada peran dia gitu. Nah, sehingga nanti tentu adat ini akan mulai binasa ya. Jadi ketika peran seorang mama tidak lagi berjalan, maka secara tidak langsung sedikit demi sedikit adat itu akan terkikis dan mulai hilang nanti gitu. Nah, itu peran mama terhadap kemenakannya secara individu gitu. Nah, kemudian secara barang-barang lain, itu mama itu sebagai pemelihara harta pusaka ya. Mama pemegang kunci terkait harta pusaka, tapi dalam konteks pengelolaan gitu, bukan kepemilikan. Nah, peran ini juga sering terjadi permasalahan di masyarakat kita, di mana mulai banyak mama-mama itu yang mengambil peran harta pusaka dibawa ke rumah anaknya, istrinya. Sementara tadi pepatahnya anak di bangku kemenakan dibimbing. Ya, bukan anak di bangku kemenakan dilatih ya. Nah, kalau seperti itu dia ngambil harta pusaka. Nah, karena sekarang di perkembangan sekarang banyak terjadi demikian gitu. Harta pusaka dijual oleh mamanya karena orang tuanya ya, karena ibunya seorang perempuan tentu akan lebih manut ya, lebih patuh kepada saudara laki-lakinya demikian gitu. Nah, maka ketika hal ini mulai bergeser pun ini adalah bagian dari adat itu binasa dia. Gitu. Nah, jadi tadi perannya kepada secara personal ya, kepada anak kemenakannya, dia membimbing, memelihara, memastikan pendidikan sampai nanti perkawinan dan lainnya gitu. Kemudian yang kedua perannya dalam menjaga harta pusaka gitu, betul-betul bertanggung jawab dan amanah dalam proses pengelolaannya. Nah, karena seperti yang kita lihat tadi, di sini mama tentu harus pandai ya, pandai menimbang jemangare gitu. Jadi tidak boleh dia seperti orang membalah batuang kata orang ya. Maksudnya seperti apa itu? Membelah bambu. Kalau kita membelah bambu itu kan bambu itu di tengah-tengahnya kita gunakan parang. Kemudian setelah bambu itu terbelah sedikit, itu kaki menginjak yang setengah ke bawah dan tangan menarik yang setengah ke atas gitu. Artinya ada yang diinjaknya, ada yang diangkatnya. Gitu. Nah, itu dia. Nah, orang bilangnya jadi mama jangan seperti orang membalah batuang gitu. Jadi berbeda dia. Ya, berbeda dan bersisih dia anak kemenakannya. Nah, ini terutama yang sering terjadi itu terlihat adalah berawal dari harta pusaka. Karena materi lagi gitu ya. Materi gitu. Sehingga nanti ketika ini terjadi, maka peran pertama tadi akan tergeser juga dia gitu. Nah, maka kemenakan yang merasa dia dipandang sebelah mata oleh mamanya juga tidak akan terjadi peran pendidikannya di sana. Gak respect lagi sama mamanya gitu ya. Respect ya. Karena tadi bilang kemenakan disambah batin, mama disambah laye. Layenya dari kebenaran gitu. Karena ada anak benar lagi itu anak kemenakannya tidak menghormati dia. Nah, itu dia. Kemudian peran yang ketiga adalah menjaga adat dan binaso. Nah, ini peran yang dijaga oleh mama ketika kita berposisi sebagai mama. Nah, itu sebabnya kita betul-betul harus
masuk di dalam kehidupan kemenakan kita gitu. Bukan dicalik-calik jauh gitu. Iya. Bukan hanya didanga-danga saja gitu, tapi memang masuk ke dalam anak kemenakan kita. Ya, contohnya misalnya kalau di daerah-daerah kita sering dapatkan di masa-masa bayi, ya orang menyebutnya di hari elok ketika bayi, ya, seperti Lebaran, mama datang berkunjung melihat kemenakannya gitu. Kemudian mungkin di waktu-waktu malang juga tanpa diberitahu kemenakannya, mamanya juga datang. Nah, ini akan menimbulkan nanti respon timbal balik dari proses mama kemenakan gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini mama itu kita juga harus berpikirnya secara luas. Ya, ada istilahnya orang menyebutnya mama sama mama, bapak sama bapak. Artinya apa? Dengan pembagian kemenakan tadi, kita tidak menyisihkan. Itu tidak kemenakan ambo gitu. Tapi kalau dia satu suku dengan kita, maka kita adalah mamanya gitu. Ya, itu mama yang sasuku gitu. Jadi kita juga punya peranan di sana. Jadi kita tidak membiarkan nanti ada ketemu anak kemenakan kita atau sengketa harta pusaka misalnya yang berkepanjangan, kita tidak ikut andil di situ. Nah, itu salah sekali peran kita sebagai mama gitu. Mungkin kalau dari sisi dia berada sebagai kemenakan jauh dari kita, ya kita sebagai orang yang memberikan pandangan gitu, tidak mengambil keputusan gitu. Kita memberi pandangan, tandanya kita ikut terlibat dalam menjaga adat dan pusaka. Gitu. Nah, itu mungkin. Nah, untuk peran mama ini, Angku, tadi kan di awal disebutkan jenis kemenakan nih. Ada di bawah dagu yang kontan gitu ya, kemudian ada di bawah parui, di bawah lutut gitu. Nah, ketika mungkin kita tidak mempunyai mama yang memang kontan atau mama yang tidak memiliki kemenakan kontan gitu. Nah, misalnya Uci nggak punya mama, misalnya dari ibu tidak memiliki saudara laki-laki gitu, artinya Uci nggak punya mama yang kontan gitu ya, Angku. Nah, misalkan suatu saat Uci memiliki masalah di lingkungan keluarga, nah apakah mama yang di bawah parui, di bawah lutut dan sehindu tadi itu bisa mengambil alih fungsi itu, atau seperti apa cara penyelesaiannya? Nah, itu sangat bisa sekali karena tadi kita udah bilang kemenakan sama mama gitu. Nah, jadi kita tidak seperti tadi, kita tidak menyisih-nyisihkan kemenakan gitu. Walaupun hubungan kita jauh gitu, tapi tetap ada haknya gitu ya, bisa gitu ya. Karena dia ketika saudara perempuan dia tidak memiliki saudara yang laki-laki, maka biasa di kita di konsep materi lineal itu kita akan melihat di level di atasnya gitu, tingkatan di atasnya. Ada tingkatannya tadi itu yang menguntungkan sebenarnya untuk kita ya. Kita lihat ibu kita punya saudara laki-laki atau tidak. Nah, biasanya saudara laki-laki dari ibu misalnya tidak ada, berarti saudara laki-laki dari nenek. Kalaupun biasanya saudara laki-laki dari nenek juga sudah tiada, nah biasanya adalah saudara laki-laki dari saudara seibu gitu. Jadi ya seibu. Jadi maksudnya seperti Zauci tadi punya ibu, tapi misalnya ibu tidak punya saudara laki-laki. Mungkin ada saudara dari nenek yang punya anak laki-laki. Berarti sepupunya ibu gitu ya. Sepupunya ibu gitu. Nah, dialah yang memainkan peran penting itu. Itu sebabnya seperti tadi ada namanya nanti mama kandung, mama separui, ada mama kaum, ada mama Hindu, ada mama suku gitu. Nah, jadi dialah yang akan jadi peran, karena di Minangkabau dalam proses permasalahan atau kegiatan prosesi adat yang bertanggung jawab itu adalah mamanya. Mama gitu. Ya, mau apapun yang terjadi itu kembalinya ke mamanya. Gitu. Nah, biasanya orang kita lebih sering menanyakan itu kemenakan ya mamanya gitu. Iya, benar-benar. Ketimbang menanyakan siapa ibunya. Siapanya gitu. Nah, benar. Gitu.
itu kemenakan siapa gitu. Kenapa? Karena kita punya peran timbal balik di sana gitu. Oke. Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan yang masuk ini Angkut. Mungkin juga sudah kita singgung sedikit ya. Assalamualaikum, izin bertanya Datuk, katanya gini ya. Waalaikumsalam. Zaman sekarang itu banyak ditemui mama bakato mama, kemanakan bakato kemanakan. Kadang kemanakan nggak dekat dengan mamanya, begitupun sebaliknya. Apa faktor yang menyebabkan semakin berkurangnya peran mamak dalam pengasuhan kemanakan ini? Gitu. Oke, dari pendengar kita. Silakan Angkut. Mungkin salah satu faktornya ya. Tentu kalau faktor itu banyak. Iya. Ya, salah satu faktornya penyebabnya kemenakan dengan mama itu terjadi jarak, yaitu pemahaman tadi. Bagaimana dia memahami bahwasanya dia sebagai laki-laki juga punya tanggung jawab kepada kemenakannya, kepada anak dari saudaranya atau anak-anak yang di bawah dia di persukuan dia gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu pemahamannya. Dia tidak memahami itu. Nah, kenapa itu terjadi? Mungkin berfaktor lagi dari mama sebelumnya tidak pernah menguatkan terkait itu. Nah, apalagi zaman sekarang kita lebih banyak melihat tumbuh generasi-generasi baru yang individualisme gitu. Dia hanya untuk dirinya sendiri gitu. Dia berpikir ketika dia ikut terlibat di keluarga lain itu akan menambah beban sama dia. Nah, dan juga dia menanamkan juga pemikiran ketika orang lain terlibat dengan keluarga dia, dia merasa orang ikut campur dengan dia gitu. Bukan urusan Anda ya, gitu bukan urusan Anda gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pemisah tadi gitu. Jadi banyak faktornya. Salah satunya tadi pemahamannya. Kalau pemahamannya dia sudah bagus, bahwasanya dia punya peran terhadap kemenakannya, maka dia bisa melakukan perbaikan, ya, menanamkan nilai-nilai kepada anak kemenakannya tersebut, gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian mungkin juga faktor yang kedua yang sekarang sering terjadi adalah faktor ekonomi. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, gitu. Nah, terkadang mama punya keinginan untuk ikut berkontribusi kepada kemenakan. Tapi ketika si mama ini tidak mempunyai finansial yang cukup, sehingga dia pun juga kesulitan gitu. Maksudnya untuk keluarganya dia masih kesusahan. Kemudian ketika ikut ke kemenakannya dia tidak dipandang sama kemenakannya karena mamanya tidak memiliki kekuatan finansial gitu, seperti itu gitu. Dan juga hal ini bisa dikembalikan ke tatanan awal tadi gitu. Ketika pembagian harta pusaka itu benar sesuai yang diwariskan, maka proses ini bisa kembali kita laksanakan. Tapi ketika harta pusaka dah dijual, itulah faktornya salah satu pemicunya gitu. Pemicunya gitu. Ketika harta pusaka dah terjual, maka peran tadi akan berkurang dia gitu. Tidak ada lagi peran mama itu akan mengatur harta itu gitu. Sehingga interaksi antara mama dengan kemenakan pun juga menjadi jauh, menjadi jarang gitu kan. Contoh sekarang kalau kita tidak ada harta pusaka lagi di kaum itu, maka otomatis kita cari untung sendiri-sendiri gitu. Iya benar, individual aja ya. Individual aja gitu. Nah, maka peran mama hanya sebagai apa ya namanya? Jadi hanya apa namanya itu slogan lah ya. Hanya tinggal nama gitu ya. Tinggal nama gitu ketika pernikahan gitu kan. Karena kontribusinya tidak ada. Nah, gitu. Tapi sebenarnya kalau melihat tadi kan ada faktornya, salah satunya ekonomi gitu ya, Angku. Masalah finansial ini kan kita nggak ada yang tahu juga gitu kan. Memang beliau ini adalah diposisikan sebagai seorang mamak, cuman secara finansial tidak mendukung gitu kan, tidak mencukupi untuk mengayomi bagian kemenakannya. Tapi seharusnya sikap kita sebagai kemenakan harus tetap menjaga marwahnya mama kita ya, Angku ya, bukan malah menjauhi diri dari mama gitu ya, Angku ya. Ya itu dia. Itu sebabnya proses memamak kemenakan ini ibaratnya dua sisi mata uang gitu. Jadi tidak bisa kita menyalahkan proses itu salah di mamanya, tidak bisa salah di kemenakannya. Benar. Tentu kedua belah pihak harus bertanggung jawab gitu. Ya. Dan
memang kembali seperti tadi, pemahaman itu menjadi dasar Oke. terbentuknya itu. Ketika kemenakan merasa bahwasanya mama adalah orang yang mempunyai andil atau bertanggung jawab juga terhadap dirinya untuk permasalahan sosial dan budaya, maka dia akan menimbulkan rasa-rasa penghormatan kepada mamanya. Dan mama pun ketika memiliki pemahaman bahwa dia seorang laki-laki di Minangkabau bertanggung jawab untuk kemenakannya, membimbing kemenakan, maka dia akan berupaya untuk memberikan bimbingan, penjagaan, pemeliharaan, dan pewarisan budaya kepada kemenakannya. Tapi kalau nilai-nilai pendidikannya ini tidak ada, maka seperti tadi, dia individualisme nanti gitu. Dia hanya memikirkan dirinya masing-masing gitu kan. Nah, itu sebabnya tidak juga kita jarang ya. Mungkin banyak juga kita lihat ketika mamanya tidak punya finansial, mamanya ditinggalkan. Malah ada juga mama ketika kuat finansialnya, dia tinggalkan juga kemenakannya. Udah nggak tahu lagi sama kemenakan Udah gitu tahu ya. lagi sama kemenakannya. Maka salah satu solusi yang mungkin menurut kami itu bisa mempererat hubungan kita itu adalah dengan seperti tadi. Ketika hari baik, ketika elok, kita adakanlah pertemuan. Kita kunjungi dia. Nah, biasanya kalau taput tentu tidak sebelah tangan gitu. Ketika kita rajin mengunjungi kemenakan kita, rajin untuk berkontribusi untuk mereka, insya Allah mereka akan sadar juga untuk berkontribusi untuk kita. Maka seperti tadi, ketika mamanya tidak kuat secara finansial, maka kemenakannya pun juga tahu. Ya, dia juga memahami gitu. Malah mungkin dia akan bisa mencarikan solusi juga untuk membantu mamanya. Iya, benar. Supaya mamanya bisa terpenuhi ekonominya gitu. Jadi sebetulnya ketika kita meninggalkan anak di pangku kemenakan dibimbing itu sebetulnya kita memperkecil hidup di masyarakat. Iya, gitu. karena udah individual aja jadinya individual gitu. Tapi ketika itu kita bangun kembali, yakinlah permasalahan yang terjadi di Minangkabau atau di Sumatera Barat secara global sekarang itu satu persatu bisa diselesaikan gitu. Dengan kita menjalankan peran tersebut. Dan ini betul-betul dipahami gitu kita sebagai laki-laki gitu. Kadang yang jadi masalah itu dia paham di peran dia sebagai ayah. Tapi tidak paham di peran dia sebagai mama. Kadang dia paham terhadap peran dia sebagai mama, tapi dia tidak paham terhadap peran dia sebagai ayah gitu. Ini banyak kita ketemu di lapangan Sering. gitu. Ya. Ketika misal contoh kecil, kita di masjid, anaknya berisik, kemudian ditegur sama orang. Ya. Secara konsep kita di Minangkabau, kita bisa melihat kalau dia tidak sesuku sama di kita, berarti mungkin dia sama bapak dari sebapak untuk anak kita gitu. Ya, kalau dia tidak sesuku dengan si ayah, berarti dia bisa dianggap bagian dari mama si anak ini gitu. Maka ketika dia menegur anak kita mensyukurinya gitu. Karena masih sayang gitu ya. Karena dia menjalankan prinsip atau pengajarannya sebagai mama gitu. Benar. Untuk masyarakat gitu. Nah, tapi sekarang kita kan sering terjadi kayak gitu. Siap bulannya, ya berang-berangan anak wak, satu lagi makan, ada. Gitu. Padahal orang yang menegur tadi sedang menjalankan fungsinya gitu ya sebagai seorang fungsinya gitu. Nah, jadi mungkin yang lebih tepat itu kita coba menanamkan pemahaman fungsi kita sebagai laki-laki di Minangkabau ini. Yakin kita tidak akan temukan hal-hal lain ya di permasalahan-permasalahan global itu di daerah kita. Gitu. Sampai hari ini, kalau tidak salah saya nih ya, sampai hari ini tingkat kemiskinan kita di Minangkabau ini masih rendah. Ya, artinya apa? Kita tidak temukan orang yang kelaparan tidak ada di Minang gitu. Benar. Kenapa? Karena kita proses penjagaan dan pewarisan harta pusaka masih dijaga. Tapi kalau sudah pemikiran individualisme sehingga harta itu sudah dijual, ya maka kita tidak akan pungkiri 2 atau 3 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita akan ketemu nanti orang Minang yang tidak punya tanah, tidak punya rumah. Luntang-lantung gitu ya. Luntang-lantung dia ya. Sampai hari ini kita belum temukan orang seperti itu lagi. Masih ada keluarga mengayomi ya. Masih ada keluarga mengayomi gitu. Walaupun tidak punya rumah, bahasa orang pondok ketek pasti dia punya gitu. Ya.
Walaupun dia tidak punya tanah, paling tidak tanah pekuburan dia punya gitu, pesukuannya gitu. Nah itu contohnya ketika peran mama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau peran dia sebagai ayah yang dia perkokoh, maka akan timbullah ketimpangan seperti itu di masyarakat. Gitu. Karena ini ada dua tanggung jawab yang harus dituntaskan dijalankan secara bersamaan, beriringan, jangan satunya di depan, satunya di belakang gitu, tidak gitu. Oke, nah ini karena kalau membimbing kita bisa lihat saja filosofi dari kita proses berjalan. Anak di pangku berarti anaknya diangkat, digendong. Kemenakan dibimbing berarti di samping, bukan di belakang. Kalau di belakang nggak dibimbing, ditarik namanya. Apalagi kalau di depan itu didorong namanya. Benar. Ini sama-sama satu langkah, satu tujuan bersama. Seayun sejalan gitu seayun sejalan gitu. Oke. Tapi kalau menurut Angku sendiri dengan kehidupan kita yang sudah semakin modern gitu mungkin bicara soal harta pusaka pun beberapa sudah ada yang dijual gitu kan. Nah, jadi sudah semakin individual lah kehidupan kita saat ini gitu. Bagaimana sih menurut pandangan Angku tentang filosofi anak di pangku, kemenakan dibimbing ini, apakah masih relevan gitu dalam konteks kehidupan kita yang sudah semakin modern saat ini gitu? Ya, secara waktu dalam adat itu kan disampaikan istilah baju dipakai usang, adat dipakai baru. Oke. Nah, artinya apa? Ketika kita menjalankan prinsip anak di pangku kemenakan dibimbing, ini tidak akan pernah tertinggal oleh masa. Nah, tidak akan tertinggal dengan masalah digitalisasi sekarang gitu. Malah semakin mempererat, mempererat hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan gitu. Malah sekarang yang ketika terjadi masalah kenakalan, permasalahan global sekarang, kan secara pemerintahan yang ada, contohnya perkotaan yang diminta peran RT RW untuk mengayomi masyarakat, itu kan sebetulnya bagian dari peran mama gitu kan. Benar. Sebetulnya kalau kita jalankan ini satu persatu sudah mulai terurai dia permasalahan itu. Ya kalau kita mau mengembalikannya gitu kan. Nah, maka kembali ke konsep tadi, pemahaman dan pengetahuan kita dalam memerankan diri sebagai mama itu gitu. Kalau masalah harta pusaka, tentu ini masalah yang cukup rumit ya. Kalau dia sudah terjual, maka tentu kembali kepada mereka yang saparui ya, atau yang sapariwa gitu, atau yang sudah tidak punya harta pusaka. Apakah akan dia sepakat tidak seperti itu, atau akan diadakan lagi? Itu kembali ke mereka. Karena saya sendiri pernah temukan di sebuah daerah, mereka memang dari silsilahnya dia dianggap sebagai orang yang datangnya kudian gitu. Jadi istilahnya setelah kampung ini berdiri, maka rombongan neneknya datang ke sana. Jadi secara harta pusaka mereka hanya punya sedikit, sementara mereka ada berkekambangan. Maka mereka menyepakati untuk menyediakan harta atau mengadakan sebuah lahan atau tanah yang akan dipakai untuk bersama. Jadi samalah kayak perusahaan ya, dibuatlah harta perusahaan gitu, aset bersama gitu. Yang disepakati nanti untuk penggunaannya adalah untuk kesejahteraan mereka bersama. Ini kan konsep awal dulu tanah pusaka seperti itu gitu. Tapi ini mungkin kita bisa mengelolanya mungkin dengan konsep wakaf gitu. Jadi satu keluarga kita sepakati, kita beli tanah, kemudian tanah itu dikelola, nanti hasilnya nanti dinikmati oleh anggota keluarga kita secara turun temurun gitu. Jadi ini adalah aset bersama, bukan hak milik pribadi. Sehingga kalau dia hak bersama, maka dia tidak akan bisa proses warisnya seperti waris yang dituntut zaman sekarang. Nah, kan sekarang ramai yang menuntut harta pusaka tidak sesuai dengan hukum waris dengan Islam gitu. Kalau hukum waris dengan Islam jelas itu harta kepemilikan kita. Harta yang bukan jelas
kita yang beli atau orang tua kita yang beli, kenapa harus kita tuntut Bukan milik seperti kaum gitu ya. Ya, itu milik kaum, maka tentu prosesnya tidak bisa kita anggap sama dengan itu. Nah, itu Jadi mungkin memang mama ini emang harus bijak gitu ya. Iya. Aku ya. Itu sebabnya dia harus pandai memahami, Iya. memerankan peran dia sebagai mama gitu. Kalau salah-salah ini kadang kan kalau godaan materi ini kan kadang bisa membutakan seseorang gitu Iya, ya. betul sekali. Makanya seorang mama itu emang dituntut untuk bijak dalam mengambil keputusan gitu ya. Iya. Karena arah kapalnya ini ya mama lah yang jadi nahkodanya Iya, gitu ya. itu sebabnya di Minang filosofinya dihubungkan antara anak dengan kemenakan. Karena ketertarikan atau kecenderungan materi ini pasti tidak jauh jatuhnya ke anak. Iya. Nah, maka di Minang dibuat seiring dengan kemenakan. Gitu. Oke. Nah, namun ini tentu tidak proses yang mudah ya. Iya. Sedangkan sudah turun-temurun terjadi pun terkadang hal-hal konflik yang sederhana pun sering terjadi antara beranak berkemenakan. Dan itu wajar. Namun kan kita tidak melihat sisi negatifnya, kita utamakan sisi positifnya. Bagaimana keberlangsungan adat ini di negeri kita, dan juga bagaimana proses pendidikan generasi kita jauh lebih baik ke depannya. Oke, Masya Allah, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya dari obrolan kita yang kurang lebih hampir 1 jam ini ya, Angku. Mungkin di segmen terakhir ini Angku bisa diberikan closing statement atau himbauankah mungkin atau pesan untuk mama yang mungkin lagi dengar nih di hari ini, atau untuk kemenakannya juga boleh ini, Angku. Silakan, Angku. Oke, jadi untuk menghadapi krisis atau permasalahan global sekarang, mari kita sebagai anak laki-laki di Minangkabau memahami dan menggali ilmu peran kita sebagai anak laki-laki di Minangkabau. Salah satunya peran kita adalah sebagai mama yang bertanggung jawab terhadap anak kita sendiri untuk kita pangku, dan bertanggung jawab untuk kemenakan kita, untuk kita bimbing, sehingga adat Minangkabau ini tidak binasa atau habis, dan juga ini akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. Dan juga kita sebagai kemenakan juga arif dan bijaksana melihat perkembangan yang ada. Walaupun kita sukses atau kita tidak sukses, kita harus mengenal siapa yang mama kita, siapa orang yang menjadi sosok pemimpin di persukuan kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan gitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Angku sudah berbagi bersama kita. Mungkin juga untuk pendengar kita yang Gen Z atau yang kurang memahami nih tentang adat dan budaya Minangkabau, bisa menambah ilmunya ya seputar adat Minangkabau ya, Angku. Dan tentunya kepemimpinan seorang mama itu adalah mampu mengantarkan anak dan kemenakannya menjadi orang yang berguna di tengah masyarakat dan ya, pewaris dan adat pewaris adat tentunya. Ini nih yang harus digarisbawahi ya, karena kalau bukan kita yang melestarikan adat kita, siapa lagi gitu. Oke, Angku, semoga bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya membahas tentang ragam adat dan budaya Minangkabau, dan insya Allah kita akan ketemu di episode selanjutnya itu di hari Rabu pekan depan di jam 10 pagi. Terima kasih sekali lagi Angku ya atas waktunya, dan keluarga SIP juga terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan berpartisipasi di line interaktif kita tadi ya di 0812 010159 ya. Dan Uci pamit, Angku Majo Basa juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.